warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 7 Alas, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Labuan Alas, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru hebat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi yang berbahagia ini begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif modul 1.4, yang dalam hal ini kami selaku CGP Angkatan 9 kelas 09 01 dalam masa pendidikan. Jadi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tiada hingga kepada Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir meluangkan waktunya pada kesempatan ini mengikuti kegiatan kami 1 jam ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kegiatan ini berada dalam kondisi aman, nyaman, sehat, walafiat. Dan tak lupa kami mengucapkan permohonan maaf kami Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan acara kami dimaafkan, karena kita manusia tak luput dari khilaf dan salah. Bukan berarti kami berada di depan Bapak Ibu semua ingin menggurui Bapak Ibu, namun inilah melakukan kegiatan aksi nyata, dan kami yakin Bapak Ibu lah yang lebih pintar, lebih bijak dalam semua hal terkait dalam kegiatan kami yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif pada pagi hari ini kita buka dengan sama-sama kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu relax saja, jangan tegang supaya nanti jangan tegang ke sini. Santai-santai. Ya. Siap. Kami persilakan Bapak Ibu Suryani SPD. Sebelum kita mulai, boleh ada suara ha. Ini asik juga kita lakukan pada anak-anak ini ya, supaya jangan tegang dalam proses pembelajarannya. Dengan 2 jari tepuk tangan, dengan 3 jari tepuk tangan, dengan 4 jari. Lagi tepuk tangan dengan tutup jari, tangan sorry.
kegiatan kami pada pagi hari ini. Kami persilakan Ibu Lili. Baik Bapak Ibu, lumayan segar dikit ya. Keluar keringat. Terima kasih Pak Ibu. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini. Kami persilakan Ibu Lili. Baik Bapak Ibu, lumayan segar dikit ya. Keluar keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan, kebajikan. Dan nanti rekan saya ada Ibu Lili, Pak Umar Ridwan sama Pak Ubay akan melanjutkan dengan teori motivasi hukum dan penghargaan, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dan 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Di sini saya akan mempresentasikan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Kebajikan, ya. Sering sekali Bapak Ibu kita mendengar kata-kata disiplin. Pasti kita semua sudah tahu apa disiplin itu. Disiplin positif, yaitu disiplin yaitu pendekatan untuk menuntut kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebijakan. Kebajikan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif. Ini Bapak Ibu, disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif. Nah, di sini ada kebijakan universal. Kebijakan universal ini, kebajikan universal ini Bapak Ibu termasuk juga hak asasi manusia. Di sini ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, toleransi, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, kesabaran, dan kesehatan. Di sini juga ada tujuan dari disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsitik
motivasi X transitif ini, individu tersebut ingin berbuat karena sesuatu dan lain hal. Seperti individu tersebut ingin mendapat penghargaan, takut sama hukuman, ingin dihargai, dan lain sebagainya. Nah, teori motivasi ini, Bapak Ibu, akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Yuli Anggrayani. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu jadi kata kunci kita. Nah, kalau menurut Lawson, teori motivasi ini menurut Kevin Lawson, bahwa perilaku yang dilakukan atau yang ditunjukkan oleh manusia itu bahwa itu ada sebabnya, pasti memiliki motivasi dan ada maksudnya. Begitupun juga yang dilakukan oleh anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah, itu pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya. Nah, teori motivasi itu ada dua, ada internal dan ada eksternal. Kalau motivasi internal itu adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang, memang dia dari dalam dirinya karena dia menghargai dirinya. Itu kalau yang internal, Bapak Ibu. Nah, kalau yang eksternal itu disebabkan karena ada pemicu. Misalnya murid kita menginginkan penghargaan atau karena dia takut dihukum. Ini untuk motivasi, teori motivasi. Nah, tiga motivasi perilaku manusia. Jadi yang dua itu dikembangkan menjadi tiga lagi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sudah saya sampaikan tadi, eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, eksternal lagi. Kemudian yang internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Nah, yang ini nanti, yang internal ini yang akan kita bahas. Bagaimana sih menumbuhkan itu? Yang dari dalam ini yang akan kita tumbuhkan dalam diri siswa kita. Nah, katanya Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh kuat disiplin berasal dari self-disiplin dari dalam diri, yaitu kita sendiri yang melahirkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak juga melakukan motivasi internal itu, penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi di sini kuncinya, kita guru berkewajiban untuk mendisiplinkan anak. Kita guru karena kita di sini penguasa, di sini itu kita guru. Tetapi kita mencoba menanamkan itu melalui dalam diri anak. Mulai dari sekarang mungkin kita bisa hindari hukuman atau penghargaan. Itu intinya ini. Saya lanjutkan. Nah, kenapa hukuman dan penghargaan itu harus kita hindari? Nah, selama ini kan Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, sering memberikan hukuman. Ternyata hukuman dan penghargaan ini tidak efektif. Itu kata para ahli. Dan memang iya, setelah kita analisis iya. Hukuman dan penghargaan itu memang salah satu cara mengontrol perilaku murid secara tidak langsung, tetapi kita menghambat potensinya.
itu ketergantungan. Mungkin ibu bisa kasih contoh. Kadang-kala anak, termasuk saya orang tua, kalau kamu ranking 1 saya kasih hadiah. Ini akan terus ya untuk memajukan diri mereka. Mereka mengharapkan sebuah penghargaan atau reward. Ini yang akan menjadi ketergantungan. Nah, jelasnya ini akan dari motivasi internal anak. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya keyakinan kelas. Nah, salah satu untuk menumbuhkan motivasi internal, self discipline yang katanya dihadap Dewan Kala dengan ini, dengan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Apa itu aturan kelas? Nanti akan kita uraikan, akan kita diskusikan Bapak Ibu. Beda ya kesepakatan kelas. Kami saja di GP baru ketemu dengan keyakinan kelas. Kami tidak sama dengan kesepakatan kelas, tapi tidak. Nah, apa itu nilai-nilai keyakinan kelas? Nilai sifat itu artinya bertahan hidup. Nah, anak kebutuhan ini, kebutuhan primer manusia, makan, kemudian apa rumah tertinggal ya, kalau primer ya, makan, tempat tinggal, biaya pakaian, kemudian keamanan. Ini masuk ke dalam survival. Kemudian biologi, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi kebutuhan rasa cinta, hubungan sosial, keamanan, keamanan. Kita mungkin pernah melihat anak kita yang menangis karena kenapa nangis tidak disapa ibu? Mungkin karena ini tidak terpenuhi kebutuhan biologinya tidak terpenuhi, makanya dia menangis. Atau mungkin itu berarti kenapa berarti tidak disapa? Lalu anak-anak termotivasi untuk melakukan dalam kebenaran. Kemudian saya masuk ke freedom. Ini freedom kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan meliputi kebutuhan pilihan, selera, pendapat, kontrol atas kehidupan diri dan lain-lain. Lanjut, fun. Nah, lautan ini kebutuhan kesenangan, kebutuhan akan pengalaman dan menyenangkan dan memuaskan. Kemudian power, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa berdaya, mampu dan berpengaruh. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini akan disampaikan oleh Pak Moles. Untuk saya, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Pak Moles, saya persilahkan. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, kasih semangat Bapak Ibu, semangat ya. Tadi diawali oleh Ibu ini dengan breaking. Jadi sekarang saya ingin menguji semangatnya Bapak Ibu lagi dengan sama-sama kita menyuarakan yel-yel ya. Sekarang yel-yel ya. Dan nanti saya coba pandu yel-yel kita, yel-yel semangat kita. Bapak Ibu tinggal ikuti. Jadi ada 2 yel-yel yang saya terapkan dalam pagi hari ini sebelum saya menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama, ya Bapak Ibu ya, yang pertamanya ketika saya mengatakan semangat pagi, Bapak Ibu, pagi, ya. Dan yang kedua, ketika saya mengatakan salam guru penggerak, Bapak Ibu pegang nada 1, tergerak, bergerak, menggerakkan, bisa? Ketika saya mengatakan salam guru penggerak, Bapak Ibu yang pertama pegang nada, yang kedua tergerak, bergerak, menggerakkan. Pegang nadanya itu ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa? Ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, kita mulai dengan yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, terima
terima kasih Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, guru hebat yang sama-sama kami hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman tentang 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita maupun di lingkungan kelas kita. Dan ini 5 posisi kontrol ini saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkannya di lingkungan sekolah dan lingkungan kelasnya. Tapi kita tidak tahu apa sih 5 posisi kontrol itu. Dan saya yakin di dalam pelaksanaan Bapak Ibu selama mengajar di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan 5 posisi kontrol tersebut. Ya, 5 posisi kontrol tersebut ada 1 pemukul, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, kemudian posisi kontrol kita sebagai monitor atau pemantau, kemudian yang terakhir posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama pembahasannya posisi kontrol kita sebagai pendukung. Dari penjabarannya posisi kontrol itu sebagai pendukung, dan ini kayaknya seringkali kita terapkan sebagai Bapak Ibu guru karena ingin menjadikan anak-anak itu anak yang berbakti kepada kita. Tetapi pada posisi kontrol ini ada hal yang harus kita patuhi, ada norma-norma yang harus kita patuhi. Pada penjabaran posisi kontrol ini, guru menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Ya, hukuman yang bisa diberikan, yang sering kita berikan kepada anak-anak itu ada hukuman fisik. Misalnya kita sering memukul, ya, kita sering menjewer, itu hukuman fisik. Dan sampai saat ini masih kita terapkan. Dan ada beberapa kasus yang sedang viral saat ini ya, yang sedang viral saat ini hukuman fisik itu bertentangan dengan hukum dan norma asasi kemanusiaan. Lamin menurut hukum PBB, tapi lamin menurut pribadi kita sebenarnya, menurut pribadi kita, karena kelihatannya ya, anak-anak kalau sudah kelebihan nakalnya karena sistem pemberian hukuman kali kita turuti itu tetap diterima hukum fisik nak lagi dulu itu. Tapi sekarang sudah dilarang oleh hukum dan norma ya. Jadi selanjutnya ini yang tidak boleh kita terapkan di lingkungan sekolah kita, hukuman fisik dan hukuman verbal. Jadi pada posisi kontrol ini ada 2 kategori ya, seperti tadi hukuman fisik. Hukuman fisik itu di sekolah kita adalah hukuman yang mengakibatkan rasa sakit yang diberlakukan bagi siswa, yang melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan di sekolah. Jadi tetap kita melakukan hukuman fisik dan kami menurut kita lokalnya kami mau patut dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian hukuman verbal, pengertian dari hukuman verbal tersebut secara umum adalah hukuman terhadap perasaan dengan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik, ya. Kata-kata yang menfitnah, kata-kata yang mengancam, kata-kata yang melakukan menghina dan membesar-besarkan kesalahan. Tapi ini jarang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Ini berlaku terhadap kita di lingkungan instansi dinas-dinas. Nah, yang pertama dia. Kemudian selanjutnya, ini yang terkait dengan hukuman verbal tadi. Ada panggilan nama, degradasi, manipulasi, menyalahkan, merendahkan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hukuman verbal itu merupakan sebagian contoh hukuman yang mungkin terjadi di lingkungan instansi kita bekerja. Jangan kita lakukan di terhadap anak-anak. Untuk menghindari hal tersebut kita harus membentuk rasa saling percaya, saling menghormati dengan rasa, dan selalu menjaga tutur kata dengan baik
seperti peribahasa yang sudah kita tahu ya, mulutmu harimau. Ketika kita mengeluarkan hal-hal yang jelek, pasti itu akan balik kepada diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, pada posisi yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Dalam hal ini membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Guru melakukan dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat anak muda merenungkan kesalahan. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, contoh yang sering kita keluarkan, ini sebagai contoh juga. Mungkin ada kata-kata yang lain yang Bapak Ibu sering ucapkan. Ini ada sebuah contoh untuk pada posisi kita membuat rasa bersalah. Biasanya kita mengeluarkan, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu contoh kita ingin membuat rasa bersalah terhadap anak-anak. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah. Itu beberapa contoh kasus kita membuat anak itu merasa bersalah di lingkungan sekolah kita. Pada posisi ini, murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pada posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian konsekuensinya pada posisi kontrol ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi berbahaya lagi dari sikap posisi kontrol yang pertama tadi, posisi kontrol penghukum. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan kepada posisi kontrol yang ketiga. Di sini posisi kontrol kita sebagai teman. Guru memperlakukan murid sebagai teman. Guru berusaha dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman sebagai guru bisa berdampak negatif dan berdampak positif. Dampak positifnya di sini posisi kontrol sebagai teman bisa berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di sini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan di sini juga ada contoh-contoh yang bisa kita lihat. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, di sini sebagai contoh kita sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Ini sebagai contoh yang kita terapkan, kita sampaikan kepada anak-anak dalam posisi kita sebagai teman. Dampak negatifnya pada posisi kontrol sebagai teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Ya, baik Bapak Ibu, tidak usah kita berpanjang kata lagi. Kita lanjutkan kepada posisi kontrol yang keempat. Yang keempat ini sebagai monitor atau pemantau. Dari penjabaran dari posisi kontrol tersebut sebagai monitor atau pemantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan, berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Pemantau bukan berarti mengawasi ya. Pemantau mengawasi semua lingkungan sekolah kita, baik anak murid kita. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak murid kita yang kita awasi tersebut. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai
seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang akan digunakan sebagai bukti atas perilaku anak murid kita. Pada posisi ini kita sering menggunakan stiker, slip catatan, kita bisa menggunakan catatan kita, daftar cek. Posisi pemantau ini sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menggunakan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Baik Bapak Ibu, inilah sebagai contoh kasus kita sebagai pemantau. Bapak Ibu sudah bisa baca sendiri. Jadi konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan membuat merasa bersalah. Ya, murid tetap dibuat tidak murid tetap dibuat tidak mengerjakan tugas murid tetap tidak dibuat nyaman, gitu ya, dengan harus tinggal di kelas pada suatu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas pada jam istirahat. Ya, selanjutnya, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Dan inilah posisi kontrol yang harus kita betul-betul terapkan di lingkungan sekolah kita, baik terhadap teman-teman guru maupun terhadap anak-anak didik kita. Posisi inilah yang paling tepat, ya. Guru memotivasi untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan atau memperbaiki kesalahannya, ya. Posisi kontrol terakhir ini yaitu sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dan posisi tertentu. Kembali kepada kedua posisi tersebut diperlukan, memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Di situ ada, kalau kita sudah menjadi posisi sebagai manajer, kita sudah berada di posisi sebagai teman. Di situ sudah ada perilaku kita sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Ya baik, kita lanjutkan. Maka kita perlu mengacu pada institusi yang akan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini contoh kasus kita sebagai contoh sebagai manajer, guru, ya kita guru. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Pasti ada yang menjawab, tahu nggak? Jam 7. Ya, jadi kalau kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Itu sebagai contoh kasus kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Baik, itu bisa saya lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Itulah posisi kontrol kita sebagai manajer. Bukan kita menekankan kepada hukum anak, bukan kita menekankan kepada contoh-contoh yang lain. Kita lebih menekankan anak-anak untuk kita bisa saling berkolaborasi, memperbaiki diri terhadap apa yang menjadi kesalahan mereka. Inilah posisi-posisi 5 posisi kontrol yang dapat saya paparkan. Kemudian yang terakhir, pada posisi manajer ini, guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jarinya, menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang misalnya, ya, di kolam murid, apa
tidak boleh ya. Ini posisi kita sebagai manajer ya. Tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun peserta guru menempatkan diri sebagai teman muridnya. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali kepada posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani sebelum belum siap diajak ya berdiskusi, diundang melakukan diskusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi sebagai manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Dan pada akhirnya kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ya, demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan terkait dengan 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita, dan nanti mungkin pada akhirnya kita akan diskusi bersama-sama. Apabila jadi dapat memberikan jawaban, alhamdulillah, dan apabila nanti jawabannya tidak dapat kami sampaikan, kita berdiskusi, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab lebih tepatnya. Dan pada presentasi terakhirnya kami persilakan kepada rekan saya Bapak Umar Ridwan, kepada beliau disilakan Bapak Umar. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada saya Pak Mario Effendi. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan tentang segitiga institusi ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Ya, untuk pemaparan saya yang terakhir tentang segitiga institusi, saya tidak akan berpanjang lebar. Yang ingat kita juga waktu kita tadi ada kolor. Jadi di sini segitiga institusi yang dicetuskan oleh William Dawson bahwa proses merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih diklat. Nah, di sini di pojokannya ada contoh bapak tentang segitiga institusi. Di sini ada contoh kata-kata yang bisa kita lontarkan kepada siswa pada saat siswa kita akan tentang institusi. Yang pertama adalah validasi tentang tindakan yang salah. Kita bisa melontarkan pertanyaan kepada siswa kita tentang validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ini contohnya di kelas saya kemarin sempat sudah saya adakan tentang segitiga institusi, dan ada salah satu siswa saya pada saat jam pelajaran dia makan di dalam kelas. Nah, pada saat itu saya menegur siswa bersangkutan, tapi tidak saya langsung mempunis dia di dalam kelas. Tetapi setelah selesai jam pelajaran, saya memanggil siswa tersebut ke dalam kantor untuk berdiskusi sama dia. Apa alasannya sehingga dia makan di dalam kelas? Saya coba tanyakan kepada si siswa, kenapa makan di dalam kelas? Katanya dia pada saat datang ke sekolah nggak sempat sarapan sehingga dia buru-buru ke sekolah dan langsung begitu nyampe sekolah dia tidak sempat sarapan. Dan di dalam kantor saya tanya siswa, memangnya kamu jam berapa bangunnya? Siswa tersebut menjawab, saya bangun Pak jam
6.30. Nah setelah itu saya tanya, kamu tahu jam berapa kita masuk sekolah? Saya bilang itu sama siswa bersangkutan, tahu Pak, jam berapa? Jam 7.30 Pak. Nah kalau kamu saya tanya, kok masih pas sarapan? Saya bilang kalau saya sarapan Pak, nanti saya telat datang ke sekolah. Nah dan di situ saya kasih dia perbuatan ya memang Pak Guru juga kalau lapar pasti makan, tetapi kita harus tahu tepatnya di mana kita harus makan. Saya tanya, kira-kira kamu masih ingat tidak tentang kesepakatan kelas yang pernah kita susun bersama? Masih, dia bilang. Kira-kira kalau masih ingat, makan dalam kelas itu termasuk kesepakatan kelas kita yang mana yang kamu langgar? Dia bilang. Oh, saya tidak menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya. Itulah contoh kasus yang saya terapkan siswa. Kebetulan kemarin saya terapkan di kelas 9 di SMP Mahat. Dan pertanyaan yang kedua itu adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, ini adalah pertanyaan kedua tentang masalah siswa kita di dalam kelas. Jadi ada banyak macam kasus yang kita hadapi di dalam pembelajaran kesehari-hari, ditambah kita sadari ya, sebenarnya kita sudah melakukan tentang segitiga diskusi, hanya kita tidak menyadari akan hal itu. Kami juga demikian ya, begitu kami ikut GGP, kami baru tahu bahwa hal tersebut sudah kami laksanakan. Dan yang berikutnya adalah menanyakan tentang kegiatan kelas, seperti contoh yang saya paparkan tadi di kasus siswa saya yang kelas. Saya di situ juga menanyakan kegiatan kelasnya, seperti dia bilang tadi bahwa kegiatan kelasnya adalah dia tidak akan datang terlambat lagi. Ya, saya tanya apa solusinya sehingga dia tidak akan datang terlambat lagi. Dia jawab dia akan bangun lebih pagi lagi, ya, dan biasa sempatkan sarapan di rumah, akan datang ke sekolah dan tidak makan di dalam kelas. Dan yang terakhir itu adalah menstabilkan identitas. Ya, di situ kita stabilkan identitas siswa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sudah benar, tetapi dia harus ke tempat di mana tempat dia harus makan. Terus yang berikutnya, jadi ada 3 tahapan restitusi seperti yang saya sebutkan tadi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tujuan menstabilkan identitas adalah merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang saya tidak seperti itu ya, karena kalau kekuatan nggak bersalah. Jadi yang kedua itu guru harus memahami kebutuhan yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Semua tindakan manusia baik atau buruk memiliki tujuan dan maksud, guru harus memahami alasan mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Dan yang ketiga yaitu keyakinan, ya, menggunakan keyakinan. Jika langkah 1 dan langkah 2 sudah kita laksanakan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan kemudian menjadi orang yang diinginkan. Ya, terima kasih Bu. Ini adalah segmen terakhir. Tapi sebelum saya akhiri, di sini saya ada sebuah refleksi ya untuk menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ingat tentang materi yang disampaikan sama rekan saya tadi dari Bu Lili, Ibu Yuli dan Pak Mujibur Effendi. Pemahaman Bapak Ibu dari banyak kawan sampai materi tadi yang saya sampaikan tentang segitiga restitusi ya.
Di sini saya mau tes tentang ingatan Bapak Ibu ya. Nah, di sini keyakinan kelas, peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah? Salah ya? Coba kita lihat jawabannya. Ya, benar. Salah. Nah, jadi Bapak Ibu ini masih fresh ya. Sudah paham. Terus saya juga keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah Bapak Ibu? Itu jawabannya ya. Itu ya, luar biasa. Nah, ini yang ketiga. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Untuk apa ini? Dalam aturan ini ya menggunakan kebijakan ya kebijakan. Keselamatan. Ya, coba lihat ya. Ya, keselamatan. Dan juga membuang sampah pada tempatnya. Nilai apa? Nilai? Disiplin. Ya, lihat jawabannya ya. Menjaga kebersihan. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Termasuk disiplin apa? Biar apa gitu? Agar apa? Untuk apa? Agar apa? Untuk apa? Ya, ada. Selalu ya, luar biasa. Lanjut yang berikutnya. Nah, sini urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Nah, di sini ada beberapa yang berumpang ya. Lebih? Oh, lanjut. Ini, oh ya ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, lagi kesenangan terus yang kedua. Nomor 3. Kebebasan berpendapat. 4. Kekuasaan. 5. Tinggal satunya. 5. Yang kelima yang kasih. Ya, kita tes ya, kita lihat jawabannya. Yang pertama ya, kesenangan. Yang pertama, betul ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Terus yang terakhir yang berkaitan bertahan hidup. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa yang melawannya. Dengan berakhirnya pemaparan saya, maka mic dan saya serahkan kepada Pak Muridul sebagai moderator. Terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya. Dikurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sekolah jangan makan kelas. Nah, itu termasuk kesepakatan atau keyakinan. Itu yang saya masih bingung. Ya, terus yang kedua, saya rasa ini sudah menyalahkan budaya positif. Ya. Cuma kadang kita belum terlalu yang Iya, belum terarah. Ya. Belum kita tahu apa itu Ya, semuanya. itu kan ada faktor in sama X, ya. Jadi tugas kita yang X ini. Kalau kita memberikan contoh yang baik, otomatis akan tumbuh diri anak. Iya, Anak betul. itu, oh contoh ini baik. Nah, jadi anak itu punya motivasi. Siap, betul. Ya, memang kita ini di Merdeka Mengajar, kita untuk budaya positif, kita sebagai guru berat juga.
tugasnya. Iya. Itu saja. Iya. Terima kasih. Perkenalkan saya Dika Putri dari guru TK Bahari. Saya mau menanyakan tentang tadi yang materi dibawakan oleh Pak Umar tentang restitusi. Nah, dari contohnya itu kan murid SMP ya Pak ya. Iya. Itu tadi dipanggil dibiarkan makan dulu ya Pak kan. Terus baru dipanggil ke kantor. Nah, untuk anak TK sendiri itu kan sepertinya tidak bisa ya Pak untuk dibiarkan dulu. Nah, nanti pasti anak lain akan ikut ikutan ataupun pasti ditegur. Nah, sikap guru seperti apa ya Pak untuk hal seperti itu? Siap. Oke. Baik. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu dari Bu Eni, dari Bu Sil, dan dari TK Bahari. Yang pertama, intinya mengapa kita harus menghindari hukuman? Bu ya, itu intinya mengapa kita tidak melakukan kemudian yang kedua, perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas ya Bu. Itu intinya ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menerapkan restitusi di PAUD ya Bu, seperti itu ya. Bu ini ingin menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Eni. Mengapa kita harus menghindari pujian dan hukuman? Di sini kita harus menghindari pujian. Kenapa? Karena anak-anak dapat merasa pujian itu terlalu sering, dan mereka mungkin mulai melakukan tindakan hanya demi pujian daripada karena mereka benar-benar tertarik atau memahami nilai dari tindakan tersebut. Mereka ini ingin melakukan sesuatu karena hanya demi pujian. Motivasi anak, dan sering kita lakukan, saya pun melakukan, iya. Saya tidak akan menghindari, tetapi di dalam konteks teori ini, dan kami juga kaget, ternyata ada di 8 kotak itu Pak ya, 8 kotak ketidakefektifan dari sebuah reward penghargaan atau pujian. Di sana kami menemukan ada ternyata penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kita boleh melakukan, kenapa kita tidak boleh melakukan? Tapi kita tahu posisinya di mana, dan jangan sampai kita membandingkan. Ada pernyataan dari Linda Gosen bahwa penghargaan, reward, pujian itu dapat merusak hubungan. Hati manusia itu termasuk hati anak, kita tidak tahu dalamnya. Kadang kita memuji anak yang lain, mereka kadang mohon maaf, mereka iri. Seperti itu kan yang kita temukan. Nah, kemudian ada selanjutnya penghargaan tidak efektif kalau saya tidak salah. Ya, penghargaan itu kadang tidak efektif Bapak Ibu. Jadi kita boleh memuji, memberi reward, bagus, itu untuk motivasi. Tapi motivasi ini adalah motivasi eksternal, yang mereka ingin melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan untuk mendapatkan tepuk tangan, bukan itu. Tetapi mereka memang ingin menghargai dirinya sendiri. Mereka sadar bahwa saya melakukan ini untuk diri saya sendiri. Seperti itu mungkin Ibu Eni dari saya. Mungkin ada teman yang lain ingin memberikan jawaban. Lanjut ke pertanyaan Ibu Sil terkait apa dengan perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ya, itu intinya ya. apa contohnya dari Ibu Sil? Jangan makan di dalam kelas, itu merupakan kesepakatan. Nanti saya bersihkan WC ya. Dia yang memilih hukumannya. Maaf saya menggunakan kata hukuman. Dia yang memilih, bukan kita. Bukan kesepakatan kelas itu. Yes, benar sekali. Nah, keyakinan kelas ini kan hubungannya dengan restitusi, Bu. Hubungannya dengan restitusi. Itu sih bedanya. Beda tipis. Dia memilih hukumannya sendiri deh. Saya mau hukuman lagi. Dia
biasanya keyakinan kelas itu Bu, kita bersama-sama murid berkolaborasi yang mereka ingin terapkan dan apa namanya konsekuensi hukumannya seperti apa yang mereka inginkan, begitu Bu. Maaf, saya menambahkan sedikit ya, lebih sederhananya. Kesepakatan kelas ini membantu menjaga kelas tetap berjalan dengan efisien dan menciptakan suasana belajar dengan nyaman. Universal, namanya pendidikan universal. Jadi ini Bu, rata-rata kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita berikan kesempatan kebebasan untuk siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Mohon maaf saya berdiri. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Kenapa harus diulas? Menurut Bapak Ibu kenapa harus diulas? Biasanya kan banyak yang itu kan bisa menjaga kebersihan kelas universal. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Kemudian menjaga keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan rasanya anak bapak-bapak. Kita pakai jangan kata menggunakan kata menjaga, kita positifkan menjaga. Nanti kelas kita mulai membuat keyakinan kelas. Pertanyaannya iya ya. Cukup sulit. Bagaimana menerapkan restitusi PAUD? Kemarin juga ada pertanyaan dari Bu Lili, dan ini sampai sudah terpelangi dengan JGB lain di negara ini. Bagaimana menerapkan restitusi PAUD? Sama caranya, sama tata tahapannya. Validasi, menanyakan keyakinan kelas itu sama. Silakan dibuka segitiga restitusi Bapak Umar. Sama, cuman memang kan anak-anak di PAUD itu rasa inisiatifnya itu kan belum. Itu kelas 4 dan seterusnya. Tapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Pertama, kita harus berdiskusi dengan anak-anak tentang perilaku yang diharapkan di kelas, seperti jika makan di dalam kelas tadi ya, jika makan di dalam kelas apalagi sedang belajar akan berdampak bagaimana teman-temannya juga. Anak-anak juga bisa nggak mendengarkan guru kalau lagi sedang walaupun anak-anak bilang iya sekarang, iya nggak akan makan di dalam kelas, mereka besok makan lagi. Berulang kali kami terapkan. Tingkat TK maupun SD kelas 1 itu bukan kita berdiskusi, memberi pemahaman. Kalau kita pernah diskusi itu kan lain lagi pengertiannya. Kita menginginkan masukan dari dia juga kalau berdiskusi. Ini kan kalau di tingkat TK kita memberikan pemahaman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sedikit saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan diri Pak dulu Pak. Baik, nama saya Ibu Nugraha. Saya berasal dari SD Negeri 18. Saya guru olahraga. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah karena kita sebagai pendidik, apakah dampak yang dapat ditimbulkan pada saat kita memberikan hukuman atau menghukum siswa kita atau menasehati anak murid kita sehingga membuat mereka menjadi merasa bersalah. Mungkin itu saja. Terlebih dahulu untuk menanggapi. Terima kasih atas Coba terlebih dahulu dibuka slide segitiga apa namanya? Angka. Posisi 5 kontrol itu yang saya sampaikan tadi itu apa? Coba saya jawab. Apa sih dampak? Begitu ya Pak. Apa sih dampak yang timbul jika kita menghukum atau membuat anak merasa bersalah? Jelas akan kena pada hati dan perasaan mereka, kena pada psikis mereka. Murid kita yang perlu kita ingat ini bersama-sama, mohon maaf,
saya. Kemarin kan kita ada kasus, itu yang pertama. Karena kita bukan orang tua mereka, ada batasan kita untuk memperlakukan mereka. Keberatan deh orang tuanya, ya kan? Karena kita sama-sama orang tua. Kalau orang juga jadi salah, mana sih hukuman yang kira-kira misalnya mereka kita suruh berdiri kan? Gitu. Tapi di dalam kami menerima pelajaran kejadian banyak yang kita lihat sampai ke meja hijau. Yang pertama tadi, murid kita adalah titipan, kita bukan orang tuanya. Karena itu kita memiliki batas-batas perlakuan. Kemudian yang kedua, kita dibatasi oleh hukum pemerintah. Kemudian hukuman lagi, ayo kita lakukan restitusi. Restitusi itu bahasa sederhananya anak memperbaiki kesalahannya, membuat mereka perasaan mereka terluka, nanti keingat sampai selamanya, nanti kita benci. Dan saya merasakan itu. Saya punya anak sekarang sudah semester 5 ya, mereka sering ngomong sama temannya, ternyata ada gurunya yang menyakiti hati mereka sampai sekarang. Oh jadi saya mengambil pikiran, oh jadi seperti ini ya. Saya pernah melakukan hukuman, saya pernah membuat merasa mereka bersalah. Anak mungkin marah. Usia mereka itu mencari jati diri. Nah, yang paling aman kita lakukan adalah posisi kontrol kita sebagai teman, monitor, dan yang sangat ideal adalah sebagai manajer. Dan ini coba kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif. Itu menurut saya. Mungkin dari temannya lain ada, silakan. Yang lebih di sekolah masing-masing dan harus kembali menemui anak muridnya. Jadi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh rekan saya Bapak Edwin Nugraha selaku guru PJS di SD Negeri Labuan Alas, yaitu itu terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi, terkait dengan marilah kita berdoa semoga acara pada pagi hari ini mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pada acara pagi hari ini ilmu yang kita pelajari dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus di sekolah kita masing-masing. Al-Fatihah.